Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Kalau kita dengar kata menikah, apa sih yang ada di pikiran kalian? Dulu nih, usia 20 tahun tuh rasanya udah matang banget buat bangun rumah tangga. Tapi sekarang, jujur aja, mikirin nikah di usia 25 tahun dengan kondisi saat ini, buat banyak orang rasanya malah kayak bunuh diri finansial. Nah, hari ini kita bakal bongkar abis-habisan realitas apa sih yang sebenarnya ada di balik fenomena marriage is scary yang lagi rame banget ini. Coba deh kita flashback sebentar ke zaman kakek nenek kita. Di usia 19 tahun, rata-rata dari mereka tuh udah pada nimbang anak pertama. Tapi kalau kita lompat ke realitas hari ini, situasinya beda jauh. Faktanya, lebih dari 68% anak muda di bawah usia 30 tahun saat ini masih berstatus lajang. Banyak banget kan yang nyinyir, bilang Gen Z atau milenial tuh manja lah, terlalu banyak milih lah. Padahal, penundaan ini sama sekali bukan kegagalan pribadi loh. Ini tuh justru sebuah strategi bertahan hidup yang luar biasa rasional. Oke, mari kita langsung masuk ke datanya. Ini lumayan bikin merinding sih. Dalam 10 tahun terakhir, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pernikahan di Indonesia itu anjlok. Dari yang tadinya tembus 2,1 juta, sekarang tinggal sekitar 1,4 juta peristiwa aja per tahun. Bayangin, hilangnya ratusan ribu. Penurunan drastis ini pasti bikin kita mikir keras kan? Kenapa rata-rata usia orang menikah sekarang makin lama makin mundur? Ternyata usut punya usut, nikah zaman sekarang itu bukan cuma soal modal cinta, tapi butuh kalkulasi biaya yang, jujur aja, cukup mengerikan. Dan faktanya, ini bukan cuma anomali atau tren sesaat yang bakal balik lagi tahun depan. Enggak. Dari pergerakan angkanya di tahun 2018 sampai 2023, tren ini konsisten banget menukik tajam ke bawah. Di saat yang sama, rata-rata usia kawin pertama, baik buat laki-laki atau perempuan, malah terus merangkak naik. Artinya apa? Artinya, kita sekarang lagi benar-benar jadi saksi mata dari sebuah pergeseran sosiologis yang masif banget di tengah masyarakat kita. Pergeseran besar ini pada akhirnya melahirkan satu fenomena yang di kalangan akademisi sering disebut sebagai waithood. Apa tuh waithood? Simpelnya, ini tuh masa tunggu. Sebuah fase di mana kedewasaan penuh dan pernikahan terpaksa ditunda gara-gara kita terjebak dalam masalah struktural sosial ekonomi. Tolong diingat dan dipahami ya, waithood ini bukan sebuah aib. Ini adalah konsekuensi logis dari himpitan ekonomi yang emang lagi mencekik anak muda zaman sekarang. Terus apa sih sebenarnya akar masalah yang bikin anak muda milih buat nunda? Dari berbagai sumber data yang ada, kita nemuin 4 alasan utamanya nih. Mulai dari hambatan ekonomi, beratnya jadi generasi sandwich, tingginya ambisi karir, sampai trauma psikologis. Yuk kita bedah satu-satu lapisan ini biar makin jelas. Kita mulai dari yang paling kerasa banget tiap hari, hambatan ekonomi. Pasti sering kan dengar petua klasik, udah nikah aja nunggu mapan. Masalahnya, konsep mapan zaman sekarang tuh udah rusak secara fundamental. Coba bayangin, harga rumah dan kebutuhan hidup sekarang naiknya gila-gilaan, cepat banget. Sementara gaji kita naiknya ya merayap. Akibatnya, standar mapan ini berubah jadi jebakan Batman yang makin mustahil buat dicapai. Kaum muda saat ini belak-belakan sadar, mereka jauh lebih takut jatuh miskin dibandingkan sekedar hidup melajang. Fenomena ini beneran terbukti kok secara akademis. Ada sebuah riset skripsi dari Universitas Nasional tahun 2025 yang meneliti perempuan di kota Depok, dan hasilnya mengkonfirmasi kalau tekanan ekonomi ini sangat nyata. Tekanan buat mereka itu bukan sekedar keluhan di media sosial, tapi benar-benar sebuah realitas struktural yang mendalam dan mempengaruhi keputusan paling fundamental dalam hidup mereka. Apalagi buat mereka yang terjebak sebagai generasi sandwich. Buat yang belum familiar, mereka ini ibarat daging di tengah burger, terhimpit dari atas dan bawah. Para Gen Z dan milenial ini di satu sisi harus nanggung beban ekonomi orang tua mereka, tapi di waktu yang bersamaan mereka setengah mati nyari uang buat kebutuhan dasarnya sendiri. Nah, coba deh bayangin, di kondisi dompet yang udah kembang-kempis ini disuruh nikah, yang artinya nambah mulut baru buat dikasih makan, ya wajar dong kalau itu kerasa kayak ambil risiko finansial jangka panjang yang amat nekat. Masuk ke lapisan ketiga, yaitu ambisi karir. Di era modern kayak sekarang, pendidikan tinggi sama kemandirian finansial tuh jadi prioritas absolut, apalagi buat perempuan. Riset kita nunjukin korelasi yang jelas banget loh. Semakin tinggi ambisi karir seseorang, makin besar juga kecenderungan mereka buat nunda nikah. Karena jujur aja, banyak yang ngerasa kalau nikah muda tuh malah bisa ngebatasin ruang gerak dan kebebasan mereka buat ngejar mimpi-mimpi profesional. Lapisan keempat ini nih yang bikin istilah marriage is scary benar-benar meledak. Trauma psikologis. Generasi muda sekarang kan tumbuh di era digital, di mana informasi ngalir tanpa henti. Setiap hari mereka disuguhi berita soal KDRT, perselingkuhan, sampai tingginya angka perceraian.
Paparan masif setiap hari ini tuh seolah menelanjangi institusi pernikahan dan bikin semuanya kelihatan rapuh banget. Wajar banget kan kalau banyak dari mereka yang trauma melihat kegagalan rumah tangga di sekitar dan akhirnya milih buat ekstra hati-hati. Nah, ini ada satu kutipan dari sumber ulasan kita yang menurut saya maknanya dalam banget. Bunyinya gini, menikah bukanlah perlombaan. Kaum milenial tuh secara sadar milih buat nunggu, dan logika mereka di balik ini benar-benar bertanggung jawab. Mereka mikir anakku nanti emang nggak bisa milih siapa ayahnya, tapi aku sebagai ibunya bisa milihin pasangan yang tepat buat calon anak-anakku. Jadi penundaan ini adalah cara nyata mereka buat mastiin dapat keturunan yang berkualitas dan bahagia. Dan yang bikin lega, pandangan logis dan rasional kaum muda ini ternyata divalidasi juga sama otoritas resmi. Bapak Adip, Kepala Kanwil Kemenek DKI Jakarta, menggarisbawahi poin penting ini. Beliau bilang kalau emang ada kesadaran dari generasi muda saat ini buat nunggu masa kematangan, baik dari sisi usia, kematangan ekonomi, maupun karir. Makanya wajar kalau fokus pemerintah sekarang juga udah bergeser buat lebih ngedukasi soal kesiapan mental dan finansial sebelum rumah tangga, ketimbang sekedar ngeburu-buru orang. Jadi, poin krusialnya begini, kita harus mulai ngelihat fenomena ini sebagai pergeseran paradigma yang utuh. Anak-anak muda tuh bukannya hilang keinginan buat nikah, sama sekali bukan. Ini adalah respon yang sangat logis dan rasional buat ngehadapin dunia yang penuh ketidakpastian. Secara prinsip ekonomi, ini tuh murni soal kalkulasi antara biaya dan manfaat. Kalau manfaat ekonominya ke depan gak jelas, tapi biayanya kelewat tinggi, ya menghindarinya atau nunda dulu adalah pilihan strategi yang paling masuk akal buat bertahan hidup. Secara filosofis, pergeseran ini tuh mind-blowing banget loh. Kita udah bergerak jauh banget dari masa lalu. Kalau dulu nikah itu sering dianggap sebagai pencapaian kolektif, kayak semacam kewajiban biar kita diakui sama masyarakat. Nah sekarang itu udah berubah jadi hak individu. Anak-anak muda bukannya kehilangan rasa cinta di hati mereka, tapi mereka emang lagi sibuk berjuang ngebangun fondasi yang jauh lebih kuat, supaya nanti bangunan rumah tangga mereka nggak gampang roboh pas kena badai di tengah jalan. Nah, setelah kita bedah abis semua fakta, angka, dan realitas susahnya hidup yang udah dipaparin tadi, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Apakah standar mapan sebelum menikah yang sering banget dituntut sama masyarakat kita saat ini benar-benar masih realistis? Ataukah jangan-jangan ia justru udah bermutasi jadi standar fiktif yang nyaris mustahil buat dicapai sama anak muda zaman sekarang? Coba deh kalian diskusiin pertanyaan tadi sama teman, keluarga, atau pasangan. Lewat bedah materi kayak gini, harapannya kita jadi lebih sadar dan bisa berempati sama kondisi dan pilihan hidup satu sama lain. Terima kasih banyak udah nyimak pemaparan materi ini sampai selesai. Sampai jumpa di analisis mendalam kita berikutnya, di mana kita bakal kembali ngebongkar berbagai realitas seru di sekitar kita. Lab Fakta, menguak fakta, bukan sekedar cerita.